Selamat datang di Talkshow Jam Bisnis, ruang diskusi yang menghadirkan informasi dan inspirasi seputar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi. Di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang terus berkembang, inovasi berbasis lingkungan menjadi salah satu pendekatan yang mulai menunjukkan hasil nyata. Program Kampung Bahagia hadir sebagai upaya membangun dari tingkat paling dasar, ini RT, dengan melibatkan langsung masyarakat secara langsung. Namun, sejauh mana program ini benar-benar memberikan dampaknya nih? Dan bagaimana strategi pemerintah kita dalam memastikan keberlanjutan serta perluasan program ke seluruh wilayah? Sudah hadir bersama saya narasumber kita yang cantik, Ibu Novelantiwi Dewanti. Benar ya, Ibu? Ya, Ibu Novi, Pak. Ibu Novi, ya biasa dipanggil Ibu Novi. Dan Ibu Novi ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Nah, Bu, boleh diceritain nggak sih, Bu? Ibu kan ini aktif bener nih di dalam program Kampung Bahagia ini. Nah, bisa kasih kita gambaran nggak sih program Kampung Bahagia itu sebenarnya apa gitu? Biar masyarakat kita tahu nih, gitu, Bu. Ya, baik Fitri, program Kampung Bahagia itu sendiri adalah program yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Jambi, di mana menekankan kepada partisipasi masyarakat di tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat RT. Mengajak seluruh masyarakat Kota Jambi terlibat langsung dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Kalau mungkin selama ini para RT itu hanya menunggu proses dalam musrenbang yang kadang tidak kunjung tiba direalisasikan, maka Pak Wali menginisiasi program Kampung Bahagia dengan harapan keinginan-keinginan, usulan-usulan dari masyarakat itu akan segera terwujud. Karena masyarakat bisa langsung merealisasikan setiap usulan-usulan yang dimusyawarahkan di internal RT mereka. Oh, berarti program ini tuh atas usulan programnya masing-masing di tiap RT itu berbeda-beda berdasarkan usulan masyarakatnya sendiri. Iya, berdasarkan kebutuhan apa yang paling urgent di tengah masyarakat tersebut. Jadi bisa saja RT 1 sama RT 2 sama RT yang lain itu berbeda-beda, tidak mesti harus sama. Walaupun berdekatan gitu. Maupun ya RT di tempatnya Fitri dengan RT di tempat saya berbeda usulannya. Iya, siap. Nah, oke Bu. Lalu apa nih indikator utama yang digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan? Kan ada 67 RT percontohan yang ada di Kota Jambi nih di tahun 2025. Nah, nih apa nih indikator keberhasilannya nih Bu? Indikator keberhasilannya yang dapat kami simpulkan adalah yang pertama, dari 67 RT yang menjadi pilot project pada tahun 2025 yang lalu, bahwa semuanya bisa melaksanakan serapan anggaran sebesar 100%. Dari sisi anggaran yang dikeluarkan oleh APBD. Di sisi lain, realisasi fisiknya itu lebih dari 200%. Termasuk swadaya maupun swadaya yang ada secara bentuknya finansial maupun bentuknya non finansial, misalnya tenaga. Gitu. Karena di dalam program Kampung Bahagia itu kan lebih menekankan partisipasi masyarakat. Dalam pekerjaan fisik harus ada giat kegotong royongan. Itu yang menjadi pekerjaan fisik Kampung Bahagia itu berbeda dengan pekerjaan fisik lainnya. Jadi ini yang kita anggap ini berhasil. Ke-67 ini berhasil menyerap anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Jambi kepada 67 RT yang masing-masing mendapatkan anggaran 100 juta rupiah. Bahkan ada di salah satu RT-nya di Kelurahan Selamat itu anggaran diberikan 100 juta, tapi masyarakatnya menyerahkan 300 meter persegi tanah untuk pemerintah Kota Jambi. Bayang kalau kita uangkan 100 meter persegi ke lorong Jambi ini satu tumbuk gitu, di sekitar itu mungkin kisarannya antara 50 sampai dengan 100 juta. Dikalikan 3, dananya sudah berapa? Lebih besar daripada uang yang dipancing oleh pemerintah Kota Jambi. Oh, berarti ini termasuk ini ya, memancing peran stimulan. Stimulan untuk masyarakat supaya
mau membangun daerahnya sendiri juga gitu ya Bu. Benar. Ah, Pancingan keren-keren. saja. Oke, siap. Tapi kalau berdasarkan 67 RT itu memang kebanyakan kebutuhannya apa sih Bu yang rata-rata Ibu temui secara umum gitu? Rata-rata dari semua usulan di RT percontohan yang 67, rata-rata kegiatan fisik. Kegiatan Sebagian besar kegiatan fisik, membangun jalan lingkungan, membangun drainase, memperbaiki sarana ibadah, terus sarana pendidikan, misalnya pendidikan agama, madrasah-madrasah seperti itu. Oke, keren. Kebanyakan fisik. Kebanyakan fisik ya Bu. Oke. Nah, lalu sejauh mana nih Bu dampak program Kampung Bahagia ini benar-benar benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung, khususnya dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan. Gimana itu? Kalau kita berbicara tentang dampak, tentunya adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan. 67 RT di tahun 2025 hanya sebagian kecil dari jumlah RT di Kota Jambi, 1.650 RT. Jadi kalau kita bicara dampak, kita belum bisa menyimpulkan menjadi perwakilan dari 1.650 RT tersebut. Tapi dari 67 ini, semua RT yang kita minta testimoni, mereka merasa senang, bisa membangun yang selama ini bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak pernah di lingkungannya itu jalannya mulus, terus sekarang sudah mulus, anak-anaknya yang punya sepeda bisa bermain tanpa khawatir jatuh, dan ada juga yang RT yang selama ini tidak ada pos kamling yang permanen, sekarang sudah ada sarana yang permanen. Nah, ini multiplier efek yang sangat luar biasa. Udah dirasakan sendiri masyarakatnya ya Bu. Nah, dirasakan. Tapi kalau dari percontohan tersebut memang dari mereka yang mengajukan yang 67 RT itu atau memang pilihan dari pemerintah Kota Jambi sendiri Bu? Gimana itu Bu? Jadi kisahnya seperti ini Fitri. Bapak Wali Kota Jambi, Pak Maulana dan Pak Diza itu dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Dalam proses perencanaan, dalam siklus perencanaan itu pelaksananya itu udah direncanakan H-1. Jadi kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 itu anggarannya itu sudah diplot, sudah direncanakan melalui mekanisme mulai dari Musrenbang, Forum UPD, dan Forum RKPD itu di 2024. Jadi kalau kita melaksanakan penganggaran di tahun 2026, sesungguhnya perencanaannya tuh udah final di 2025 dalam siklus perencanaan. Sementara Pak Wali Kota itu dilantik pada tahun berkenaan, tahun 2025. Jadi teman-teman Bapeda melakukan efisiensi pada saat Bapak Wali Kota dilantik, ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi. Dari situ dibagi sebagian dananya untuk pilot project Kampung Bahagia. Karena supaya nanti di tahun ini kami sebagai koordinator beserta OPD-OPD yang melakukan monitoring terhadap Kampung Bahagia ini tidak terlalu kaget dengan RT yang terlalu banyak. Jadi ini uji coba dulu gitu. Yang di 67. Jadi untuk menunjuk RT-nya RT mana, kami serahkan kepada lurah. Lurah ya. Agar lurah juga mempunyai hubungan emosional dengan RT binaannya. Jadi ya kita anggap RT ini RT yang paling baik sekelurahan itulah menurut Pak RT-nya. Gitu. Nah, ini kan sebanyak 67 RT yang jadi percontohan ini nggak mungkin berjalan sendiri kan Bu. Pastinya ada pendamping, ada pengawasan dari pemerintah sendiri. Nah, itu seberapa penting peran 64 tenaga pendamping dan dalam memastikan program ini berjalan efektif atau tidak gitu. Seberapa penting baik. Kalau di tahun 2025 yang lalu, pada saat kita menetapkan 67 pilot project, itu pendampingnya itu sebanyak 12 orang. Jadi masing-masing itu mengawal 6 sampai 7 RT satu orang. 6 sampai 7 RT. Ya,
Kalau di tahun 2026 ini, karena kita akan mengawal 1.543 RT yang dibagi 2 tahap, maka tenaga pendampingnya itu kita rekrut 64 orang. Kalau bicara perbandingan dengan tahun lalu, ini kan sebenarnya sangat kurang. Banget tuh. Karena 67 pendampingnya 12. Sekarang 1.583 pendampingnya hanya 64. Iya. Nah, pasti pertanyaan itu cukup apa enggak? Kurang. Karena ini kita masanya tuh masa efisiensi, semua kita harus berpikir cerdas, maka ini dibagi dengan 2 tahap, dan pendampingnya itu kita coba 2 kali lipat targetnya. Kalau dulu 6 sampai 7 RT 1 orang pendamping, kalau sekarang 13 sampai 15. 13 sampai 15. Satu pendamping. Artinya di setiap tahapan itu ada pengawalan yang ketat, baik dari DPM PPA sebagai koordinatornya maupun dinas-dinas yang lain. Oh, melibatkan dinas yang lain Semua juga. ada tim monitoringnya. Misalnya di pengawasan ada inspektorat, di perencanaan nanti ada teman-teman dari Bapeda, di pengelolaan keuangannya ada teman-teman dari BPKAD, di pengadaan barang jasanya ada teman-teman dari UKPBJ, nanti di infrastruktur ada dinas PU. Di pengelolaan persampahan atau lingkungan ada dinas lingkungan hidup. Di keamanan kalau untuk pengadaan CCTV ada Diskom Info. Ada untuk lampu jalan atau bedah rumah ada dinas Perkim. Jadi semua dinas ini terlibat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Gitu. Jadi teman-teman di lingkungan pemerintah Kota Jambinya yang kita kuatkan untuk mengawal yang 64 tenaga pendamping ini di setiap tahapan. Jadi kita bikin target. Di bulan pertama, mereka itu targetnya harus menyelesaikan RKM, Rembuk Kesiapan Masyarakat, di 790 RT. Selama 1 bulan kita berikan spare. Kalau dia nggak selesai tanggung jawabnya yang 15, 13, 15 ini, dia nggak boleh gajian. Oh, berat juga. Iya, gitu. Jadi tahapnya itu nanti bergeser di bulan kedua. Mereka itu melakukan pemetaan swadaya bersama Pokja, membuka rekening sesuai dengan MOU kita ke Bank Daerah Bank Jambi. Kalau nggak ada yang nggak selesai, nggak bisa gajian. Jadi kalau dia sudah selesai tanggung jawabnya, dia baru gajian. Tapi target saya yang saya sampaikan ke tenaga pendamping, kami sebagai perangkat daerah yang mengelola tenaga pendampingnya itu, selagi dia bisa memanage RT dan melaksanakan kewajibannya, target saya tanggal 1 sudah gajian. Gitu. Berarti Bu yakin nih mereka bisa ya? Bisa, yang penting tapi dia harus kerja keras. Betul-betul. Gitu. Tapi kalau untuk pengelompokan tadi kan ada 64 pendamping. Nah, dia ada 6 sampai 7 RT. Yang sekarang 13 sampai 15. 13 sampai 15 RT. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan RT-nya kah atau gimana nanti Bu pengelompokannya? Pembagiannya itu RT. Jadi kan RT-nya itu di tahap 1 ini 797 RT. Jadi RT yang berdekatan diusahakan yang berdekatan itu ada yang 13, ada yang 14, ada juga yang 15 RT. Jadi ini dia harus membangun hubungan emosional dengan ketua RT, dengan Pokja bahagia di RT tersebut sebanyak 15 ini dalam satu tahapannya itu. Wah, semangat ya buat 64 pendamping nih. Oke. Ini lalu bagaimana Bu mekanisme pengawasan dan evaluasi agar tenaga pendamping kita ini tidak hanya hadir secara administratif saja, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan gitu Bu? Baik, mungkin dalam tahapan di tahun 2026 ini kita buat grup WhatsApp dalam memonitoring semua proses dari pelaksanaan Kampung Bahagia, apa yang dilakukan. Jadi semuanya harus report di grup WhatsApp. Setiap hari? Setiap hari, setiap yang dia lakukan. Ya, dia mau seharinya itu ada 3 kali mendatangi RT, dia reportnya 3 kali dengan foto. Dengan foto, hanya foto saja. Jadi foto ini
Fotonya bukan foto selfie sendirian, Iya, siap. tapi foto dengan ketua RT dan dengan masyarakat atau dengan Pokja atau dengan lurah. Itu di-share di grup. Tim saya akan mengevaluasi bahwa yang bersangkutan sedang melakukan tugasnya di RT tersebut. Jadi ada yang tukang rekapitulasi. Nah, di 10 hari terakhir kita minta laporan eviden, berkas administrasi. Jadi kalau yang di awal-awal tadi dia laporannya cuma foto, sedang melakukan pendampingan rembuk kesiapan warga RT 1 Kelurahan Slamet. Nah itu foto yang di checklist. Tapi di 10 hari terakhir hasil dari rembuk kesiapan warga ini di RT 1 Kelurahan Slamet ini kan ada format sesuai dengan juknis, itu di-upload di link drive yang kita siapkan. Jadi kalau ini tuh cuman progres dia melakukan apa, kalau ini hasil. Nah, yang lebih menariknya lagi, Fit, itu Bu. Di tahun ini, di beberapa minggu yang lalu, teman-teman inspektorat sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan agar ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu Perwal 18, 36, SK Wali Kota nomor 835 tentang juknis, ini dia buat aplikasi. Jadi ada aplikasinya sendiri yang nanti diupload di dalam sistem yang dibangun oleh kawan-kawan inspektorat. Jadi sistem ini dibangun non budgeter. Jadi teman-teman inspektorat mempunyai keahlian di bidang IT, membangun sistem ini sedemikian rupa agar ini merupakan salah satu cara untuk mengawasi agar dana ini tepat sasaran dan optimal realisasinya. Keren-keren. Siap Bu. Berarti itu mempermudah Ibu juga lah ya. Dalam pelaporannya sendiri ya. Saya kan tidak bisa membersamai 64 itu dalam satu waktu. Benar-benar. Oke. Nah, dengan target ada 1.583 RT di tahun 2026 nih Bu. Tantangan terbesar yang Ibu hadapi nih dalam implementasinya, Ibu dan kawan-kawan nih, apa nih Bu tantangannya Bu? Tantangan terbesar adalah mengubah mindset masyarakat. Iya benar. Itu yang paling berat bagi saya. Karena masyarakat itu sudah terlanjur euforia, mungkin juga sebagian dari ketua RT bahwa dana kampung bahagia ini diberikan secara cuma-cuma. Masuk kantongnya ketua RT ya, mau ngapain ya terserah ketua RT. Nah, di dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa dana yang digulirkan dari pemerintah Kota Jambi melalui rekening kelurahan kepada Pokja Bahagia di RT masing-masing di lingkungan pemerintah Kota Jambi ini uang APBD, uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau yang namanya uang rakyat, 5 rupiah pun harus ada pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran, baik itu APBD maupun APBN, itu sudah ada tata aturan pengelolaan keuangan. Kesannya memang ribet, tapi sepanjang kita tidak punya tanda kutip niat yang kurang baik, itu semua biasa dilakukan. Yang penting kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kampung bahagia tersebut. Berarti dari rakyat untuk rakyat ya Bu? Iya. Siap-siap. Nah, lalu strategi apa nih yang disiapkan untuk memastikan program Kampung Bahagia ini dapat berjalan secara konsisten nih Bu dan berkelanjutan di seluruh RT di Kota Jambi? Apa nih Bu? Strategi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, teman-teman inspektorat sudah membuat aplikasi yang sedemikian rupa agar tidak jadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita inginkan. Strategi lain yang sudah kami siapkan bahwa anggaran ini ditransfer dari rekening kelurahan kepada rekening Pokja. Itu rekening Pokja boleh menggunakan dana ini tapi sifatnya non tunai. Jadi ketua RT beserta dengan anggota Pokjanya tidak pernah melihat uangnya itu beredar. Ini adalah salah satu cara kita mengamankan program Kampung Bahagia. Contoh, misalnya dalam suatu RT ingin membangun jalan setapak, lebarnya 1,5 meter, panjangnya 100 meter. Butuh semen, katakanlah semen 20 sak. Besinya 10 batang. Pasirnya 1
kubik. Ini semua didesain atau dituangkan di dalam RAB yang merupakan bagian dari sebuah proposal, dan itu nanti ketika klop harus survei pasar. Jangan sampai nanti terjadi manipulasi, harga semennya dinaikkan, harga besinya dinaikkan. Nah, itu harus dilakukan survei pasar. Dan ketika sudah dilakukan survei pasar, yang mentransfer uangnya itu pihak bank langsung kepada rekening penyedia, rekening toko bangunan. Oh, langsung ya? Iya, jadi bukan uangnya tuh diterima ketua RT 100 juta dibawa tidur, nanti dibagi-bagi, enggak seperti itu. Enggak ya. Jadi ketua RT tidak sama sekali memegang uang itu memegang uangnya itu. Ya, tapi dia merancang uangnya itu untuk dibuat apa sesuai dengan musyawarah bersama warganya. Wow, yang penting uangnya ada. Ya, yang penting uangnya ada, programnya jelas, cair ya. Iya, fisiknya tetap bisa berjalan. Siap-siap. Lalu ada lagi nggak nih Bu untuk memastikan program kampung ini, Kampung Bahagia ini berjalan secara konsisten, itu ada lagi nggak? Selain itu juga saya memastikan semua tim-tim Monep itu menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Contoh misalnya pekerjaan yang saat ini yang paling banyak diusulkan kan infrastruktur. Iya. Dan ini harus dikawal oleh Dinas PUTR Kota Jambi supaya memang dari segi kekuatan, spesifikasi, mutu ini tetap terjaga. Karena cuman kalau dirancang oleh Pokja yang dikomandoi oleh Ketua RT, tentunya ini bisa saja terjadi mungkin kesalahan menghitung, mutunya tidak sesuai standar SNI dan lain sebagainya. Oke, berarti biar tahan lah ya itu Bu, apa yang dibangun itu ya, bertahan lama. Siap-siap. Mungkin dari Ibu sendiri nih, apa nih yang pengen Ibu sampaikan kepada masyarakat tentang program Kampung Bahagia ini Bu? Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jambi, saat ini pemerintah Kota Jambi sudah menggulirkan program Kampung Bahagia untuk tahap 1, yaitu pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Mungkin sebagian dari seluruh RT sekota Jambi sudah mengikuti tahapan demi tahapan. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengawasi program Kampung Bahagia ini khususnya di wilayahnya masing-masing. Karena kami berharap program ini bisa mendapatkan manfaat yang luas bagi masyarakat Kota Jambi, bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Jambi, dan juga bisa dinikmati dalam jangka panjang. Karena usulannya dari masyarakat, tentunya yang menikmatinya harus masyarakat Kota Jambi. Oke, keren Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Itulah tadi pembahasan kita di Talk Show Jam Bisnis mengenai implementasi program Kampung Bahagia, mulai dari capaiannya, peran tenaga pendamping, sampai tantangan dalam perluasan program ini di Kota Jambi. Dari diskusi hari ini, kita dapat melihat bahwa pembangunan berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan jika dijalankan secara konsisten dan kolaboratif. Terima kasih juga kepada Ibu Novi yang sudah bersedia menjadi narasumber kita juga Bu. Udah senang Jangan banget. bosan, kami juga ingin terus memberikan informasi update Kampung Bahagia. Siap Bu. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan talk show kita hari ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan gambaran serta inspirasi bagi pembangunan yang lebih baik ke depan. Saya Fitri Amalia, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Talk Show Jamis berikutnya. Jangan lupa bahagia. Bahagia, oh ya.